Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan paper yang berjudul Aturan Syariah dalam Pemberian dan Penerimaan Pinjaman. Dalam presentasi ini, kami akan membahas mengenai konsep akad kard, aturan syariah yang mengatur pemberian dan penerimaan pinjaman. Manfaat serta implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kard. Dalam Islam, kegiatan pinjam-meminjam dikenal dengan istilah akad kard. Secara umum, kard adalah akad pinjaman di mana seseorang memberikan sejumlah harta kepada pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jumlah yang sama tanpa adanya tambahan yang diperjanjikan. Dengan kata lain, akad ini bukan bertujuan mencari keuntungan, melainkan sebagai bentuk tolong-menolong dan kepedulian terhadap sesama. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, kegiatan pinjam-meminjam harus dilandasi dengan kejujuran, kepercayaan, serta rasa tanggung jawab agar tidak merugikan salah satu pihak. Akad kard termasuk ke dalam akad tabaruk, yaitu akad yang dilakukan semata-mata untuk tujuan kebajikan karena bersifat sosial. Pemberi pinjaman tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari pinjaman yang diberikan. Jika sejak awal disyaratkan adanya tambahan tertentu saat pengembalian, maka tambahan tersebut termasuk riba yang dilarang dalam syariat Islam. Agar akad kard sah menurut syariah, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu adanya pemberi pinjaman, penerima pinjaman, objek pinjaman yang jelas, serta ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan kedua belah pihak. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi lebih jelas sehingga dapat minimalkan terjadinya perselisihan. Saat ini akad kard juga diterapkan oleh berbagai lembaga keuangan syariah sebagai salah satu bentuk layanan sosial kepada masyarakat. Melalui akad ini, masyarakat yang membutuhkan dana mendesak dapat memperoleh bantuan tanpa terbebani bunga seperti pada sistem pinjaman konvensional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum dan aturan syariah yang mengatur pemberian serta penerimaan pinjaman dalam Islam. Pada dasarnya, akad karda memiliki landasan yang kuat, baik dari Al-Quran, hadis, maupun fatwa para ulama. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk saling membantu dan kebaikan, termasuk membantu orang lain sedang mengalami kesulitan ekonomi melalui pemberian pinjaman tanpa mengharapkan keuntungan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa aturan yang harus dipenuhi agar akad karda tetap sesuai dengan prinsip syariah. Aturan yang paling utama adalah larangan mengambil keuntungan dari pinjaman. Pemberi pinjaman hanya berhak menerima kembali pokok pinjaman sesuai jumlah yang diberikan. Segala bentuk tambahan yang disyaratkan sejak awal termasuk ke dalam praktik riba yang dilarang dalam Islam. Selain itu, pinjaman harus diberikan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan, merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, sejak awal kedua belah pihak harus memahami hak kewajibannya masing-masing agar akad berjalan dengan lancar. Bagi penerima pinjaman, Islam juga mengajarkan pentingnya amanah. Seseorang yang menerima pinjaman wajib berusaha mengembalikan pinjaman tepat waktu sesuai kesepakatan. Sikap ini mencerminkan tanggung jawab serta menjaga kepercayaan dari pihak dalam memberikan bantuan. Sementara itu, bagi pemberi pinjaman, Islam juga menganjurkan sikap toleransi apabila penerimaan benar-benar mengalami kesulitan dalam melunasi utangnya. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa pemberi penabuhan waktu
orang yang sedang kesulitan merupakan perbuatan yang bernilai pahala. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, akad qarda umumnya digunakan sebagai pembiayaan sosial seperti bantuan dana darurat, pembiayaan pendidikan, pembiayaan kesehatan, maupun kebutuhan mendesak lainnya. Meskipun lembaga keuangan dapat mengenakan biaya administrasi, biaya tersebut hanya untuk menutupi biaya operasional dan tidak boleh dihitung berdasarkan jumlah pinjaman sehingga tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya aturan-aturan tersebut, akad qarda tidak memberikan manfaat ekonomi tetapi juga membangun nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian sosial dalam kehidupan masyarakat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Muhammad dan saya akan menjelaskan manfaat akad qard serta penerapannya di lembaga keuangan syariah dan dalam kehidupan masyarakat. Akad qard memainkan peran yang sangat penting karena tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan finansial individu, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial di masyarakat. Melalui akad ini, seseorang yang sedang mengalami kesulitan keuangan dapat memperoleh bantuan tanpa harus menanggung bunga atau tambahan pembayaran yang justru bisa menambah bebannya. Salah satu manfaat terpenting dari akad qarda adalah memperkuat semangat kerjasama dan solidaritas di antara anggota masyarakat, karena ketika seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain tanpa mengharapkan keuntungan apapun, hubungan sosial menjadi lebih kuat karena didasarkan pada kasih sayang dan kepercayaan. Nilai ini merupakan salah satu tujuan utama ekonomi Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan masyarakat, bukan hanya mengejar keuntungan individu semata. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang kami presentasikan berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh 3 pemateri. Yang terdahulu, dapat disimpulkan bahwa akad qard merupakan salah satu bentuk akad dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk membantu masyarakat melalui pemberian pinjam tanpa mengembalikan keuntungan. Akad ini tidak hanya mengatur aspek ekonomi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian sosial dalam setiap transaksi. Pelaksanaannya, akad qard harus memenuhi rukun, syarat, serta aturan syariah agar terhindar dari praktik riba, bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, baik pembelian maupun penerima pinjam memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan dan penuh kepercayaan. Dalam perkembangannya, akad qard juga dapat diterapkan oleh berbagai imbalan keuntungan syariah sebagai salah satu bentuk pembiayaan sosial. Keberadaan akad ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan mendesak tanpa memberikan beban tambahan berupa bunga. Dengan demikian, akad qard menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan sistem keuangan syariah yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Akhir kata, semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan kita sebagai pentingnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan pinjam-meminjam maupun aktivitas ekonomi lainnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya Ibu dosen dan teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.